3, 2, 1. Welcome back to SR Fact Nugen channel. Hi guys, how are you? Widgets. Gimana? Udah akhir minggu lagi nih. Gak berasa banget. Iya, cepet banget ya. Udah mau akhir bulan. Iya, aduh. Pada gajian deh. Dikit lagi puasa loh guys. Kayak cepet banget gak sih udah mau puasa aja. Udah Ramadan lagi, Allah. Kayak baru tahun lalu gitu. Dan Nggak. Iya sih ngerasa kayak cepet banget. Kayak apaan sih? Nggak mau cepet-cepet. Tapi jadi kayak itu tahu apa? Semuanya tuh kayak diburu-buru gitu jadinya. Berasanya gitu. Jadinya merasa capek. Padahal di rumah doang. Iya. Iya, kayak ya udah di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Yang capek sih badan nggak capek ya? Otak capek. Otak capek banget. Sama mentality kita capek. Otak sama hati gue capek. Iya, kocak. Iya. Kocak. Aduh. Kenapa salsa? Hati. Ya, kalian tau lah di ghosting tuh rasanya gimana sih? Nggak enak banget, sumpah. Iya, curhat. Curhat. Oke, kita langsung ke poinnya. Iya, nanti dia makin curhat lagi. Jadi, ini ya sebenarnya berhubungan sama yang tadi gue bilang. Kan kalau di ghosting tuh gini, cowok pasti orang itu nggak peduli lo jelek apa enggak gitu. Tapi dianya begitu sama lu gitu. Padahal niat lu tuh tulus sama dia. Asik. Aduh. Kalau di ghosting masuknya ini sih orang kayak rada jahat sih. Bukan rada lagi, emang udah jahat gitu. Soalnya dia ngomong manis di depan. Terus ujung-ujungnya dia pergi tapi nggak ada alasan gitu, kayak apa ya, kan setidaknya kalau lu mau ninggalin doi lo kan pasti ada alasannya dong, kayak misalnya lu tuh begini apa sih sikapnya udah berubah ya, terus misalnya lu tuh sekarang jadi gitu loh, udahlah gue tinggalin gitu, pasti begitu sih gitu loh. Tapi jangan juga, soalnya kan apa ya, takutnya orang itu semakin bukannya berubah malah semakin buruk sikapnya, ya nggak sih? Iya benar. Karena ditinggalin sama orang spesial. Asik. Kalau milih orang tuh hati-hati. Ya pokoknya tuh kalian apa ya, gini, kalau yang nyari cowok di aplikasi kayak Tinder atau enggak ya aplikasi dating gitulah, itu kalian tuh online aja apa ya, harus mengenal tuh nggak cukup 3 bulan, nggak cukup tahu, sumpah. Kalau online yang ketemu ya, yang real aja, maksudnya yang ketemu langsung aja 3 bulan ya cukup lah gitu kan, soalnya kan ketemu. Kalau yang online kan belum tentu bisa ketemu. Mengenal jadi 6 bulan atau enggak setahun malah. Iya paling lama setahun lah ya. Iya paling lama setahun, paling cepet ini 6 bulan. Iya, tapi jujur nih, kayak gue kan pernah ada pengalaman gitu kan, kayak ya gue nemu nih orang di Instagram, dia kayak ngechat gue duluan kan,
ya gue chat duluan, chat juga dong gitu kan. Terus gue udah kenal, terus kayak tiap hari chat gitu. Cowok sih waktu itu. Terus ya gue kenal berapa bulan, gue tuh benar-benar baru kenal sifatnya, kenal gimana sih perilaku beliau itu. Nggak kan, gue kan dia lebih tua ya. Terus baru gue kenal gitu loh. Itu tuh udah 8 bulan Sal baru kenal. Cuma lewat VC sama lewat apa tuh namanya? Chatting doang gitu loh. Atau Tapi kalau VC itu mendingan lagi, maksudnya kan lu bisa ngeliat tuh mungkin bisa ngeliat mukanya gimana atau enggak, minimal lu apa ya kayak tatap-tatap gitu loh sama dia walaupun VC doang. Tapi lu ketemu dalam VC. Kalau yang chat doang kan, maksudnya yang pacaran tapi chat doang atau nggak telepon kan kita nggak tahu orang itu gimana gitu. Tapi ini kalau gue sih lebih sering chat sih daripada teleponan. Dan kalau emang lewat chat emang lama banget kenal sifat, kalau misalnya ternyata dia baik ya gitu kan. Iya. Baru tahu sifat Kadang tuh jeleknya gini. itu tuh udah setelah 1 tahun Ya kemudian iya. baru kelihatan, karena kita tuh baru deket gitu loh. Atau enggak bisa aja mungkin misalnya gue sama orang deket lewat online gitu, itu 3 bulan, terus 3 bulan tuh udah kelihatan sifat jeleknya. Ada yang kayak gitu. Ada yang langsung ketahuan, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung orang itu, dia mau sembunyiin sikapnya itu gimana. Jadi baru intinya tuh kalau orang kayak gitu ya susah terbuka gitu ya. Nah, misalnya nih, kan kita misalnya apa ya, punya mantan yang emang ketemu kan, apalagi misalnya satu sekolah gitu kan, pasti ini dong kayak kaget kalau misalnya di ghosting gitu loh. Kayak gue dulu apa ya, punya mantan itu emang yang apa sih, yang ketemu gitu loh, yang pertama satu sekolah, yang kedua ya beda apa sih, beda Jakarta doang gitu loh, maksudnya dia di Jakarta mana, gue Jakarta mana gitu loh. Gitu doang bedanya. Cuman istilahnya tuh mereka kayak ngabarin atau enggak, mereka Ya masih ya kontak ngechat lah. gitu loh, itu masih ada komunikasi gitu loh. Iya. Selama pacaran gitu loh, kan enak gitu jadinya. Nah, kalau yang di ghosting ini kan awalnya kita chat gitu loh, ya udah. Cuman kan lama-lama atau orang kayak hilang, seakan-akan mau menghindar dari kita gitu loh, kayak lu tuh menghindar dari gue tuh tujuannya apa? Kayak emang gue salah apa sampai gue kayak gitu loh. Gue tuh kaget gitu, kemarin digituin tuh kaget banget gitu. Iya, dia galau Kayak banget guys. ya baru pertama kali gitu kan. Iya sumpah gue galau banget guys. Kayak lu bayangin dong, ini pertama kali gue mengalami hal seperti ini, kayak di ghosting. Itu pertama kali banget. Jadi gue tuh awalnya kan kayak gue seneng gitu kan sama dia. Tapi lama-lama ini meragukan gitu. Seorang apa ya? Serius gak sih gitu loh. Kadang mikir gitu sih pasti. Iya kayak, iya. Gue kan pas baru banget pacaran tuh cerita ke beberapa orang doang yang emang gue deket banget gitu loh. Dan ya mereka bilang kayak, lo serius sama dia? Enggak, bukan sih. Kayak emang dia serius sama lu gitu kan. Maksudnya lu kenal baru ya sehari terus sudah jadian, kayak lu kayak beneran gak sih sama dia gitu loh.
Itu Terus namanya dianya emang serius sama lu? Atau enggak lu cuma dimain-main doang gitu loh? sehari terus lu udah terima itu ini blind love itu. Iya namanya Gue juga nggak ngerti loh kayak ini. kayak lu tanpa sadar mikir lagi kan kenapa sih gue terima. Iya, kan banyak orang yang bilang kayak gitu kan. Terus gue mikir dong kayak, emang dia beneran serius sama gue ya? Gue tanya dong ke dia kayak, Mikirnya lu serius gak sih sama gue gitu kan? Terus dia bilang, iya, katanya. Pokoknya dia ngomong iya lah intinya. Ya udah kan, gue kayak, oh ya udah gitu kan. Terus habis itu udah dia menghindar. Terus gue sempet telepon tuh, telepon sampai beberapa kali. Terakhir gue bilang gini, ingat banget, voice message sih, kayak gue kangen, udah itu doang. terus kagak dibalas-balas tuh, kasihan banget. Dibalas, gue kan telepon terus dia tuh ini kayak, lu kalau mau telepon bilang-bilang dong. Pokoknya dia kayak ya mungkin sedikit apa sih kayak ngomel-ngomel gitu lah. Terus gue kayak, ya kan gue nggak tahu kalau HP lu masih apa sih lagi dipinjam sama saudara lu. Terus Ya kan kenapa dia lu nggak nggak bilang ngabarin dari itu awal jadi kalau salah lu lu, itu ini? nggak Ya kan ngabarin jadi salah. setidaknya apa ya dari awal harus ngabarin kayak, maaf ya, Bi HP gue tuh dipinjam sama saudara gue seminggu, jadi kalau mau telepon atau ngechat jangan dulu. Ya gue masih ya Ya kayak at nggak least khawatir gitu kan dia kemana gue. ya at least kabarin dengan cara baik gitu loh, nggak tiba-tiba misalnya. Ya wajar dong kalau Ya misalnya ini lu kan telepon, apa ya? kalau misalnya lu telepon Iya, jadi salah gue. kalau lu telepon ya wajar gitu Ya loh. gue nggak salah gitu. Ya iya karena kan pacar gue sendiri, jadi gue apa ya setidaknya ada hak dong untuk menelpon tuh orang gitu loh. Ya punya hak gitu loh, tapi kenapa dimarahin gitu loh, orang Iya. bukan salah lu gitu loh. Ya gue juga pernah sih gini, tapi dianya nggak marah karena dianya tuh bebas-bebas aja. Ini belum waktu itu belum pacaran sih, jadi gue misalnya em, kayak dia udah lama nih nggak ngechat berapa bulan, ya gue telepon berapa kali, tapi dia nggak marah tuh, dia nggak marah kayak gitu. Maksudnya dia kayak kayak kasih tahu kalau misalnya dia tuh lagi sibuk, dia lagi fokus mau lulus SMA gitu-gitu waktu itu, mau kuliah gitu-gitu. Jadinya ya dia nggak, abis itu dia ngabarin Ya itu wajar. sampai Itu mah bagus kalau ini. ya berarti itu kan Kalau dia emang lagi fokus gitu. cowok yang apa ya namanya, yang emang bisa dibilang responsibel terhadap ceweknya, kayak act-nya tuh kind gitu loh. Gimana ya? Ya gimana ya? Misalnya kita udah tulus gitu, udah baik ke orang itu. Cuman kadang orang itu tuh kayak nyakitin hati kita gitu. Kayak maksud lu apa gitu loh. Kan misalnya kalau orang itu nggak suka digituin terus dia ngedoain yang jelek-jelek gimana? Kan kita nggak tahu gitu kan. Ya walaupun kelihatannya orang itu cuman diem, apa sih cuman diem. Cuman kita nggak tahu kan kayak orang itu misalnya mungkin dia emang marah gitu, cuman dia marahnya tuh cuman diem doang. Kayak gue kan marah cuman diem. Iya bisa aja. Kan kita nggak tahu gue ngedoain apa tuh orang. Kayak misalnya bisa aja gue ngedoain dia kayak yang jelek-jelek bisa, cuman ya gimana gitu. Gue kan orangnya masih berbaik hati gitu kan. Jadi gue cuman ya udah mungkin emang lagi sibuk kan dia juga lagi mau
kelulusan gitu kan, SMA gitu kan. Jadi gue kayak wajar lah dia sibuk gitu kan. Tapi kenapa lu nggak ngabarin setidaknya kalau lu emang beneran sibuk, lu tuh ngasih kabar kayak gue lagi belajar nih gitu. Atau enggak gue lagi fokus gitu. Jangan di telepon gitu. Tapi kalau mau ngechat boleh gitu. Itu kan enak ya. Iya enak. Jadi gue bisa mengerti keadaan dia gitu. Ya kalau kayak gitu lebih nyaman aja sih sama orang itu gitu loh. Mm-mm. Ya kalau misalnya kita udah baik nih ke dia, pasti maksudnya kayak baiknya di sini tuh kan kita udah ngasih perhatian ke dia, dia harusnya membalas itu gitu loh. Bukan perhatian doang sih, kayak apapun itulah yang hal baik. Nah, seharusnya dia tuh mengerti itu, terus kayak adalah suatu saat membalas budi kebaikan itu gitu loh. Harusnya kan kayak gitu ya. Cuma entah apa gitu loh. Harusnya. Entah apa gitu, balas budinya apaan gitu, nggak tahu. Tapi kalau misalnya pasangan gitu harusnya cowoknya yang lebih ini ya harusnya. Tapi nggak semuanya cowok aktif Lebih sih. ini Ada yang pasif gitu loh. Tapi enggak sih. Ada yang benar-benar nggak aktif gitu. Cuman ceweknya aktif gitu. iya, Tapi si cowok secuek-cuek apapun dia pasti bales dong. Kayak walaupun ceweknya cerewet tapi apa ya, tuh cowok cuek tapi dia bakal ngebales chat itu karena dia tahu itu pacarnya yang ngechat gitu kan. kayak refleks kalau kalau cewek itu biasanya pasti Mm-mm. refleks menjawab walaupun sesibuk apapun itu Iya. ke Mm-mm. terutama ke cowok sih. Bener. Tapi kalau Gue cowok pun kadang lebih sebenarnya orangnya tuh apa ya, cuek tau gitu. ya lu Tipe ya orang yang cuek gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, itu cowok gue pasti balas gitu. Kalau orang lain gue kayak balasnya nanti aja, gue suka apa sih, malas gitu. Ntar gitu ya. Cuman kalau dari gue di nomor 1 enggak sih. Ya biasanya orang tua begitu. gue gitu. Tapi kalau dari gue kan gimana gitu lah. Iya biasanya begitu. Oh, gue juga begitulah. Apa kita doang yang begitu ya? Yang kayak cuek gitu. Ya pasti banyak banget sih. Maksudnya bukan hanya gue sama lu. Masih banyak cewek di luaran sana tuh yang tipe-tipe cuek gitu. Cuman dalam hati tuh dia pengen di chat sama doinya pasti ya. Gue pengen di chat sama Ya doinya. pasti. Cuman apa ya, dia pengen ngechat duluan kayak gengsi gitu loh. Kan ada tuh yang kayak, gue gengsi banget buat ngechat doi gitu kan. Nunggu doinya ngechat duluan. Kadang gue begitu sih tapi keseringan enggak. Gimana ya kayak ya begitu emang faktanya gitu loh. Dan pasti lu ada inilah kayak ada suatu saat ada perasaan gak tega buat Mm-mm. ninggalin tuh cowok Mm-mm. gitu loh. Karena kita Ya, tuh gimana ya? Kita tuh dia masih ada rasa baik, ada rasa baik gitu loh. Gimana ya? ya. Tapi kalau emangnya dianya udah kurang ajar atau kayak melakukan hal ya kayak lu tadi lah gitu. Kenapa nggak di ini sih gitu? Nggak diomongin baik-baik. Mm-mm. Tapi omongin baik-baik habis itu kalau mau berhenti ya ngomongin baik-baik gitu. Mm-mm. Ya kan gue juga nggak marah kayak
lu kalau mau break sama gue nggak bakal marah gitu. Gue cuman kayak, lu maunya apa? Gitu. Iya sih. Harusnya kayak yang ngasih tahu lah gitu kan. Iya. Lu juga gitu kan, misalnya tuh cowok tiba-tiba mutusin, lu nggak bakal marah kan, kayak ya udah gitu. Ya gue gak marah. Emang apa ya, tenang aja masih ada yang lain. Misalnya, Tapi nggak gitu sih konsepnya. iya sih. Gue tuh yang apa ya, yang setia ke satu orang gitu. Nggak apa ya, kalaupun gue kan apa ya, jujur gue tuh suka banget ngeliatin cogan gitu kan. Tapi gue cuman kayak, oh dia ganteng gitu kan, ya udah gue muji kayak, oh dia ganteng, ya udah. Tapi gue bakal setia ke doi gue dong, tetap. Ya kan belum ini jalur kuning masih apa namanya, masih bebas, bisa milih cowok siapa aja. Orang Ya cowok tapi tetap aja kalau misalnya lu apa ya, pacaran terus apa ya, oh gue iyalah tuh setia karma gitu. Gue tuh takutnya gue nanti suatu hari nanti misalnya gue selingkuh atau enggak gue gimana bakal balik ke gue gitu efeknya. Gue takut, jujur. semoga nggak digituin sih. Ya gue sih nggak gitu orangnya, gue nggak gitu men. Kan lu ini setia, baik lagi. Iya, udah gitu kan lu tahu kan gue ada kayak gebetan yang apa sih yang gue suka tuh dari SMA gitu kan. Iya, masih aja tuh, gila ini. Iya, sampai sekarang gue nggak bisa, kalau ngeliat muka dia gue bakal salting sendiri, sumpah. Kayak gue nggak bisa nahan Gue juga. nggak bisa gue. Gue kayak, gue tetap suka sama nih orang gitu loh. Kayaknya sampai kapanpun gue bakal suka. Soalnya kalau dia ngepost sesuatu di IG, gue kayak, ih doi gue ini apa, upload nih, gue udah seneng banget gitu kan. Kayak, Iya. Benar. Tapi apa ya, keadaan sekarang gue udah ada, tapi ya gimana, gue tetap sukanya sama yang gebetan gue ini, yang gue suka dari SMA ini, yang gue suka, berarti yang bener-bener gue suka banget tuh yang dari SMA ini. Biasanya gini kan, apa sih tadi gue mau apa ya? Bisa jadi kan orang yang lu suka itu emang orang yang terbaik daripada misalnya orang yang lu miliki sekarang gitu. Kayak lu kan udah pacaran, terus taunya begini. Terus in the future bisa jadi apa, orang yang lu beneran suka itu lebih baik dari. Tapi bisa jadi kalau gue nggak doain sih, tapi kalau emangnya beneran apa, doi lu yang pas SMA itu kalau beneran jadian, siapa tahu lebih baik. Kan bisa jadi gitu ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Gue cuman bisa doain aja sih, kayak pokoknya berdoa aja yang terbaik gitu. Gue dulu juga, gue sampai sekarang begitu sih. Ya gue udah move on sih sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa ya, tiap dia ngepost, tiap dia ngelihat status gue di Instagram atau di sosmed lain, gue senyum-senyum sendiri aja gitu. Ya kan gue juga kayak gitu, gue kayak, gue bahkan sampai, ih doi gue upload nih, gue udah seneng banget ya, doi gue upload gitu kan, seneng banget gila. Ih, padahal cuma kayak ngupload terus kayak ngeliatin posan dia doang, terus kadang suka kaget itu, lah dia ngeliat status gua gitu. Kadang gue ini tahu kalau mau nge-like foto dia tuh kayak, gue like nggak ya, gue like fotonya nggak ya, gue harus suka ragu-ragu kalau mau iya foto benar-benar.
kan? Tapi kayak ya gue like deh gitu. Iyalah, sayang gitu kan. Heeh. Tapi apa ya, kalau misalnya orang yang lu suka deket sama cewek tuh rasanya cemburu berat gitu, padahal lu bukan siapa-siapa. Iya bener, cemburu cemburunya nggak tahu cemburu suka apa cemburu apa nggak tahu. Suka kaget aja lah dia udah punya cewek. Terus gue abis itu langsung bad mood tuh. Tapi pas sudah dia putus senang lagi. Ya kan, kayak wah ada kesempatan gitu buat ngedeketin cowok. Ini apalagi kalau misalnya cowok itu tuh sebenarnya pernah suka kita, jadi Itu emang sempat itu suka-sukaan sih. dan emang jadi ini gosip gitu. Tapi nggak bisa diungkapin Ya gitu nggak loh. bisa diungkapin dan ya jadi apa ujung-ujungnya ya kita pacaran sama orang lain gitu loh. Tapi tetap sukanya sama itu, sama tuh orang, nggak berubah. Iya tapi nggak bisa berubah gitu. Tapi Mau move on pun nggak bisa gitu. iya Soalnya orang selalu ada gitu. Kayak ada aja yang bisa bikin nggak move on dari ini orang. iya karena apa ya kita kadang masih kontak tiba-tiba ini dah misalnya dia ulang tahun ya kita ucapin gitu kan terus ujung-ujungnya cetan lagi. Pasti lu gitulah Gue kayak sih enggak. Gue kemarin kan ngucapin ulang sama tahun ke dia, ke doi. Terus gue bilang HBD gitu kan. Terus dia bales, makasih Sal. Gue udah enggak, dia bilang makasih Salsa. Gue udah seneng banget dong kayak dibales sih cepet banget sama doi. Gue kayak udah GR sendiri, cuman gue kayak ya mungkin emang dia fast apa sih main dia fast respon. respon banget sih. Jadi ya wajar, dulu aja gue waktu chatan sama dia emang langsung dibalas gitu. Kadang langsung dibalas, kadang ya enggak. Tergantung dianya. Tapi kadang gue udah biasa sama kayak cowok yang kayak nggak kan gitu tuh sebenarnya nggak harus chatan tiap hari kan. Enggak harus. Tapi kayak message yang penting-penting doang. Tapi kadang gue Ya mikir setidaknya kalau ada emang kita komunikasi gitu. iya kalau emang kita jadian Walaupun misalnya penting ini gitu kan. misalnya lu chat setahun sekali, kayak benar-benar pas di ulang tahun doang lu chatnya, habis itu nggak ngechat lagi. Itu udah bahagia banget lah. Iya itu kadang udah bahagia. Apalagi sampai dia ngucapin ultah. Itu rasanya Iya. seneng banget. Kadang gue jadi GR sih. Tapi jujur ya doi gue tuh selalu ngucapin subuh. Pokoknya pas gue cek tuh itu ternyata dari doi gue deh kayak anjir gue di chatnya pas subuh banget nih gue kayak. Apalagi iya apalagi GR. kayak midnight gitu ya yang di itu udah bahagia banget sih. Berbunga-bunga gue. Tapi gue kayak jangan GR gitu kan. GR. Mungkin emang dia begitu kali ya gitu. Kayak seneng aja gitu. Tapi kita tuh sebenarnya lihat kenapa bisa sampai menyimpan perasaan sampai sekarang itu kayaknya tuh bukan kayaknya lagi sih. Jadi kita tuh sebenarnya lihat lu kalau awal lihat cowok tuh dari sifatnya kan pasti. Iya, terus sifatnya, terus attitude-nya. Gue sih lebih mentingin attitude deh daripada yang lain gitu. Ya, walaupun mukanya pas-pasan tapi attitude-nya bagus, kenapa enggak? Terus kalau dia kerja keras itu udah ini deh, gue udah apa sih suka sama dia gara-gara dia kerja keras sama
dia itu ini attitude-nya bagus. Itu gue suka. Berarti sama kayak gue ya? Apa ya? Gue tuh udah dari cuman apa ya? Masalah ganteng nggak gantengnya bonus ya nggak sih? Kayak ya udah itu bonus. Yang penting attitude-nya ada. attitude yang kayak itu orang itu tuh Ya. Kerja keras sih. Gue sopan ke kayak semua kalau orang. dia kerja keras ini enak gitu. Udah pinter, kerja keras. Duh, udah idaman. Tanggung jawab, terus kayak rasa pemimpinnya tuh ada dia tuh. Habis itu sopan ke semua orang, baik ke semua orang, plus fast respon, udah. Udah itu udah idaman deh. Udah idaman banget. Idaman banget. Terus mukanya ini lagi ganteng. Enggak, gue lebih suka sama cowok yang mukanya tuh manis gitu. Bukan Jadi ganteng nggak apa ngebosenin. Manis. Manis. Lebih ke Iya. manis sih, bukan ganteng sih. Gue kalau ganteng suka, cuman lebih suka yang manis gitu. Yang kulitnya agak-agak tan gitu. Gue suka kayak gitu. Berarti ke kulit agak kulit kayak ya gitu kan. Ya. Itu kali. Terus tinggi. Gue suka sama cowok yang tinggi sumpah. Ya kan tapi nggak tahu kenapa gue dapet mantannya yang pendek semua rata-rata ya. Aduh, bukannya gue ini, cuman emang ya begitu ya, dapetnya. tahu nanti terkabul lu ini dapet ya. tinggi. Hmm. Terus sama sifat-sifat idaman. Itu udah gue kayak, lu mau nggak nikah sama gue? Yuk langsung gak nikah. Ayo kita ke KUA, kita nikah yuk sekarang ya, cepat. Pasti ada inilah kejelekan, bukan kejelekan, apa tuh namanya? Iya, cuman kan dibalik itu. Ya semua itu kan pelan-pelan bisa dirubah gitu, walaupun agak susah. Gue akuin emang kadang agak susah buat ngerubah itu. Cuman ya perlahan gitu. Iya, kayak apa namanya? Emang sifat itu tuh susah buat berubah. Ya kayak podcast kita sebelumnya. Gitu kan.